Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mentari. Saya dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Manajemen terbagi atas dua, yaitu manajemen tradisional dan manajemen modern. Saya akan menjelaskan tentang manajemen tradisional. Manajemen tradisional adalah manajemen yang pada mulanya berkembang secara alamiah yang berorientasi fisik. Siapa yang berkuasa dialah yang menjadi pemimpin atau manajer. Dan manajemen ini berprinsip pada garis keturunan. Adapun dari ciri-ciri manajemen tradisional yaitu: satu, tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Kedua, manajer mengalami kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Yang ketiga, pengembangan manajemen dilakukan secara teoritis. Keempat, investasi besar adalah karyawan. Kelima, karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang berulang. Yang keenam, adanya skema pembagian keuntungan. Yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan suatu dipelajari manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Tuntutan yang menggambarkan manajemen jenis ini yaitu: satu, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatannya yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang ketiga, organisasi secara suatu keseluruhan atau pendekatan manajemen individu untuk pengawasan harus dengan situasi. Keempat, pendekatan motivasi yang menghasilkan komitmen pekerjaan terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya tentang strategi. Pada mulanya konsep strategi digunakan oleh militer untuk kepentingan, yaitu suatu cara, seni, rencana, siasat atau trik yang digunakan untuk mengalahkan musuh dan untuk memenangkan perang, serta untuk mengatasi konflik. Pada awal tahun 60 sampai 70-an diadopsi di dunia bisnis, dan semua konsep digunakan dalam manajemen strategi seperti visi, misi, tujuan, analisis, sasaran, dan strategi. Sedangkan dalam militer, strategi digunakan mengalahkan musuh dan memenangkan perang. Sedangkan dalam dunia bisnis, manajemen strategi digunakan untuk memenangkan persaingan. Prinsipnya, strategi digunakan jika ada saingan atau ada lawan musuh yang harus dikalahkan. Kini konsep strategi banyak digunakan bukan saja pada kepentingan militer, tetapi juga berlaku pada semua tingkatan organisasi, baik organisasi pencari laba maupun organisasi niraba, swasta maupun pemerintah. Strategi didesain dan dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi, baik yang berjangka pendek maupun jangka panjang. Ada 3 dimensi waktu pencapaian tujuan organisasi, yaitu: pertama, efektivitas jangka pendek, efektivitas jangka menengah, efektivitas jangka panjang. Strategi sebagai alat mencapai tujuan akan berfungsi efektif apabila organisasi memiliki sumber daya, keterampilan, dan kemampuan dalam menghadapi lingkungannya.
Definisi strategi lainnya. Yang pertama, definisi sebagai perencana atau plan. Konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan, atau acuan gerak langkah organisasi untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Strategi tidak selamanya merupakan perencanaan ke masa dengan menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan. Contohnya Mr. Donis yang memegang teguh melaksanakan secara konsisten prinsip kualitas pelayanan dan kebersihan, dan itulah strategi perusahaan Master Donis. Contoh lainnya yang sejak awal secara konsisten menjual mobil mahal atau disebut dengan high-end strategi, seperti Mercedes-Benz dan kedua adalah strategi adalah perspektif, yang dimana jika dalam pengertian kedua dan ketiga strategi cenderung melihat ke bawah dan keluar, maka sebaliknya dalam perspektif cenderung lebih melihat ke dalam, yaitu ke dalam organisasi dan ke atas, yaitu melihat grand vision dan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yang ketiga, strategi adalah permainan atau play. Keempat, definisi strategi di atas nampak saling berlawanan. Definisi yang kelima adalah lebih independen, yaitu strategi is play. Strategi adalah maneuver tertentu untuk mempercaya lawan atau pasang. Selanjutnya yaitu perbedaan strategi dan taktik. Menurut Rutger, strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar, sedangkan taktik adalah mengerjakan sesuatu dengan benar. Menurut Carl von, strategi merupakan seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran. Dalam dunia bisnis, taktik adalah program-program kerja yang dibuat dalam suatu strategi. Dengan kata lain, taktik merupakan penjabaran operasional jangka pendek dari suatu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman dasar ilmu manajemen, yang dimana manajemen adalah ilmu yang mempelajari proses atau aktivitas mengatur dan memperdayagunakan berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi atau perusahaan oleh manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi ini ada 4 kunci, yaitu yang pertama 1. Proses atau aktivitas, yang kedua manajer, yang ketiga sumber daya, dan keempat tujuan. Selanjutnya saya menjelaskan tentang pengertian manajemen strategis. Para pakar manajemen memiliki definisi manajemen strategis masing-masing. Dari buku Strategic Management karya Nicholas S. Dia menjelaskan bahwa manajemen strategis bisa dimaknai sebagai cara memadu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai dan tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi, keputusan strategis, dan operasional di berbagai tingkat hierarki. Intinya, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi mewujudnya tujuan organisasi. Manajemen puncak manajemen lainnya dan bagian operasional memiliki peran masing-masing dalam menjalankan manajemen strategi. Adapun tujuan manajemen strategi yaitu 1. Memberikan arah jangka panjang perusahaan yang akan dicapai.
Kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi disepakati dengan efektivitas dan efisien. Yang kelima, strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Yang ketujuh, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Adapun proses manajemen strategi, idealnya proses manajemen strategi berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan eksternal, dan kompetisi. Berikut 3 proses penerapan manajemen strategi dalam bisnis. Yang pertama, tahap formulasi, membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasikan peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalani atau bisnis yang dihentikan. Yang kedua, tahap implementasi. Pada tahap ini Anda harus menemukan sasaran, tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pengawal, membangun kultur yang mendukung strategi, dan menciptakan struktur organisasi yang efektif pun termasuk ke dalam tahap implementasi. Yang ketiga, tahap evaluasi. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan Anda bisa beradaptasi dengan baik di setiap perubahan internal dan eksternal. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang manajemen strategi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.